Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama kalian teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Laude Muhammad Fatir dengan NIM 2024 31131. Pada video kali ini saya akan membuat video laporan praktikum yang menjelaskan tentang cara menambahkan objek dan menggerakkan objek menggunakan script yang nanti akan kita tambahkan pada Unity 2D. Mungkin langsung saja saya akan memulai share screen. Lihat, ini merupakan tampilan awal ketika teman-teman pertama kali membuka Unity. Untuk menambahkan objek, sebelumnya saya sudah membuat satu file yang khusus untuk tempat aset praktikum. Jadi teman-teman bisa membuka aset ini, kemudian udah ditambahkan tombol kanan pada kursor teman-teman, klik kanan, setelah itu ada ini import new asset, kemudian teman-teman bisa tambahkan aset yang teman-teman butuhkan pada proyek teman-teman. Jadi teman-teman bisa import, kemudian objek tersebut akan ditambahkan ke sini. Ya, untuk hal yang pertama kali dilakukan yaitu di sini untuk menambahkan background. Cara menambahkan background ke scan view itu teman-teman perlu menarik objek tersebut ke dalam scan view tersebut. Namun ini teman-teman harus menyesuaikan sama kamera. Coba kita tes lihat ya teman-teman di game view. Nah, gini. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan objek tanah terlebih dahulu. Sebelumnya objek tanah ini masih bersatu, tapi karena tadi ada kesalahan record, jadi bermasalah. Mungkin aku bisa ulangi sekali lagi. Jadi dengan cara teman-teman bisa ke sprite mode, terutama ke sini, dari tadi yang awalnya single diubah dulu ke multiple, kemudian setelah itu teman-teman bisa ke sprite editor, kemudian teman-teman bisa ke slice, kemudian teman-teman bisa tindih slice. Setelah tindih slice, teman-teman bisa ke menu apply. Setelah itu teman-teman bisa kembali lagi dan tekan keluar. Setelah itu bisa lihat akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa untuk menambahkan aset yang teman-teman butuhkan. Untuk aset yang pertama ditambahkan adalah tanah. Teman-teman bisa copy aja objek tersebut supaya ukurannya bisa seimbang atau sama dengan cara Ctrl+C kemudian Ctrl+V. Terus di sini teman-teman bisa menggunakan tools yang ada di sini untuk bisa menggerakkan hanya ke satu arah tanpa harus mempengaruhi kanan kiri dari untuk ukuran tersebut. Ini terus Ctrl+C lagi. Mungkin kita akan menambahkan 5 sampai 6 tanah. Setelah itu objek yang selanjutnya kita tambahkan adalah rumah. Teman-teman harus perlu pisahkan lagi rumah tersebut dengan cara yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita bisa tarik lagi rumah ini dan kita bisa perkecil lagi rumah tersebut. Seperti nanti tampilannya teman-teman. Kemudian karena background ini merupakan latar belakang paling terakhir dalam sebuah game, jadi kita harus mengatur layernya itu di terakhir. Kita bisa menggunakan ini di order layer ini untuk mengatur lapisan-lapisan pada objek yang kita tambahkan. Kita bisa taruh untuk background itu -1 atau min berapapun karena dia merupakan lapisan paling awal. Dan kita bisa tambahkan lagi objek selanjutnya yaitu telur. Kalau untuk mau ukurannya nggak berubah, kayak hanya merubah posisi ukurannya aja, nggak melentur kanan kiri, teman-teman bisa tekan tombol shift sambil ngerubah ukuran telurnya tersebut supaya nggak letoy ke kanan dan kiri. Nah, teman-teman, untuk itu teman-teman bisa tambahkan eh, komponen box collider, box collider, box collider 2D. Sorry, maaf ya. Ini dihapus dulu, remove komponen box collider 2D. Kemudian teman-teman juga bisa tambahkan rigid body dan polygon collider. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan di akhir aset yang akan saya tambahkan, yaitu burung. Di sini teman-teman bisa lihat ketika ditambahkan maka gambarnya akan seperti ini. Tampilan dari objek yang kita tambahkan komponen itu akan seperti ini.
Nah, setelah itu kita akan langsung uh, coba untuk menjalankan. Coba ya. Nah, karena posisinya tanahnya ini masih nggak ada pertabakan, berarti otomatis kita harus tambahkan yang namanya box collider pada tanah juga, agar nanti adanya benturan antara tanah tersebut sama si telur itu. Oleh karena itu kita bisa jadi satukan komponen aja yang tanah ini sama ini, kita jadikan satu komponen dalam satu sel tanah. Selesai itu udah, kita tinggal add komponen, ditambahkan box collider 2D juga, itu udah, dan kita coba play. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan tambahkan yang namanya burung. Mana burung di sini? Nah, di sini burung. Kita seperti apa tadi saya bilang, karena ini bersifat dalam satu gambar ada beberapa objek, jadi kita harus merubah gambar tersebut memisah gambar tersebut menjadi beberapa objek dengan cara teman-teman bisa tarik burung ini ke sini juga. Save dulu. Teman-teman bisa tarik burung ini juga ke sini. Setelah itu lihat dulu posisinya harus berdampingan sama telurnya. Nah, di burungnya ini juga kita perlu menambahkan yang namanya komponen. Komponen yang kita tambahkan itu dia hanya menambahkan komponen box collider sama rigid body. Di sini kita akan menambahkan box collider. Di sini kita akan mengatur posisi jatuhnya burung itu harus di bagian mana. Karena ini kan sayapnya mengarah ke bawah, otomatis nanti tanahnya akan bertabrakan sama si sayap yang mengarah ke bawah itu. Itu nggak sesuai, otomatis kita harus mengaturnya di sini. Takutnya nanti jatuhnya nggak seimbang, malah ke kanan dan ke kiri gitu. Ini ya contohnya. Oke, gitu. Nah, setelah selesai, kita bisa tambahkan lagi satu komponen, yaitu yang namanya rigid body. Nih, ini, oke. Setelah kita tambahkan, mungkin kita bisa coba play lagi, supaya teman-teman bisa lihat. Nah, udah kan teman-teman lihat. Nah, ini, kalau teman-teman lihat posisinya itu, kalau teman-teman lihat itu posisi jatuhnya itu kayak gini. Nah, kalau misalnya yang ininya lagi ditarik lagi ke atas, maka posisi jatuhnya nanti akan kena ini aja gitu. Dan setelah itu, teman-teman bisa untuk tambahkan tambahkan yang namanya baling-baling. Tapi sebelum itu kita harus pisahin dulu lagi seperti yang tadi. Kita pisahin dulu. Setelah itu, tinggal tarik lagi yang ini. Kita save aja dulu. Terus kita kecilin lagi ukurannya supaya bisa sesuai sama kamera game view-nya, kamera gamenya. Bentar. Itu udah kayak gini. Kita tambahin. Terus karena posisi yang tadi kita harus ngasih ini satu, layarnya ini satu, masa dilupa, ini satu, terus yang ini dua, terus yang ini tiga, terus yang ini empat, empat, yang ini lima, lima nanti berarti yang baling-balingnya enam ya teman-teman layarnya. Karena gambarnya seperti ini, kita akan tambahkan, kita kecilin dulu, kecilin lagi. Nah, karena udah kita kecilin, kita tinggal tambahkan script agar baling-baling ini sama burung ini bisa bergerak.
bisa bergerak. Dengan cara teman-teman bisa ke scene, terus ke create, terus tinggal ke script, tambahan script, ubah dulu namanya, scriptnya itu mau gerak apa, kita kasih nama baling-baling. Enter, saya bisa buka dulu scriptnya. Karena programnya udah ada, jadi kita tinggal hapus, terus tinggal kopas saja dari program yang ada. Ini create script rotasi. Nah, ini kita tinggal Ctrl S, save. Setelah itu kita bisa keluar. Kemudian kita akan tekan si baling-baling ini, objek baling-baling ini. Kemudian kita tarik scriptnya ke add component. Terus kita bisa lihat apakah gerak atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat itu udah gerak. Jadi kita uh, unplay dulu. Kemudian kita akan tambahkan script untuk bisa menggerakkan burung ini agar dia bisa melompat dan bergerak ke kanan dan ke kiri. Dengan cara yang sama, kita hapus karena programnya udah ada, jadi kita hapus. Tinggal kita kopas aja script gerak. Teman-teman bisa lihat script geraknya seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa keluar dan tarik lagi ke objek tersebut. Tarik script tersebut ke objek tersebut. Ini gerak, kita tinggal tarik ke komponen, selesai. Kemudian kita taruh kecepatannya 5 dulu supaya jangan over terlalu berlebihan, nanti lompatnya tinggi. 10 sudah. Kita coba untuk tes. Ini merupakan hasil akhir ketika project dijalankan, ketika kita sudah menambahkan script pada baling dan juga burung. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Ketika teman-teman menekan tombol enter, maka burung itu akan loncat, dan tombol enter disertai dengan tombol A bergeser ke kiri, kan tombol D akan bergeser ke kanan. Kalau teman-teman mau menambahkan supaya teori ini nggak jatuh, teman-teman bisa untuk menambahkan box collider pada rumah tersebut supaya ada terjadi benturan. Jadi box collider digunakan untuk mendeteksi tabrakan dengan objek lain yang memiliki komponen box collider juga. Kemudian rigid body. Rigid body digunakan untuk objek yang perlu memiliki interaksi fisik seperti karakter yang jatuh, bola yang menggelinding, atau objek yang dapat didorong. Untuk polygon collider sendiri digunakan untuk objek dengan bentuk yang tidak beraturan seperti karakter dengan bentuk khusus. Contohnya yaitu pada telur. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.